Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada malam 28 Ramadan 1441 Hijrah. Pertemuan kita terakhir pada stasiun ke-53, yaitu tentang karamah. Karamah diambil dari kata karama, kaf ra mim, artinya mulia. Allah memuliakan seorang hamba, diberinya karamah. Kalau kepada seorang nabi, mukjizat. Kalau kepada seorang wali yang dia pilih, karamah. Qala al-ustaz, qala al-musannifu rahimahullah. Penulis kitab ini bernama Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, zuhurul karamati 'alal awliya'i jaizun. Munculnya, wujudnya, adanya karamah bagi seorang wali, hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz, boleh. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, maka hukumnya jaiz. Wad dalil ala jawazihi, dalilnya annahu amrun mauhumun hudutsuhu fil aqli, bahwa karamah itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi menurut akal. La yuaddi husuluhu ila raf'i aslin min usul. Kalau karamah itu terjadi, maka dia tidak merubah satu dasar agama Islam. Terjadi karamah pada seorang wali, apakah itu merubah dasar-dasar fondasi inti ajaran Islam? Tidak. Ada seorang wali yang tiba-tiba berjalan di atas air, terbang di atas awan. Apakah berubah dasar? Tidak. Seandainya dapat merubah dasar fondasi dari agama Islam, maka karamah itu tidak boleh, mustahil. Tapi ini tidak, maka hukumnya jaiz. Fawajibun wasfuhu subhanahu bil qudrati ala ijadihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemampuannya, kuasanya, maka Allah bisa mewujudkan, memunculkan sesuatu yang tidak bisa menurut akal manusia biasa. Khawariqul lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Wa idza wajaba kaunuhu maqduran lillah, jika karamah itu merupakan sesuatu yang wajib. Wajib maksudnya di sini bukan wajib dalam fikih. Maksudnya Allah Ta'ala kuasa membuat, menciptakan, mewujudkan sesuatu. Fala syai'a yamna'u jawaza husulihi, maka tidak ada yang mencegah hukumnya boleh, bisa terjadi. Tak ada yang bisa mencegahnya, karena Allah itu maha kuasa. Kalau diberikannya kepada seorang hamba, maka tak ada yang bisa menghalangnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Untuk apa munculnya karamah kepada bagi seorang wali? Wa zuhurul karamati alamatu sidqi man zaharat alaihi fi ahwalihi. Munculnya karamah pada diri seorang wali merupakan tanda kebenarannya, bahwa wali itu benar, bukan penipu, bukan pembohong. Man zaharat alaihi fi ahwalihi, orang yang diberikan Allah suatu maqam tertentu. Maqam hasil usaha dia, ahwal atau hal adalah pemberian Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada dia. Itu si fulan itu diberikan Allah hal itu, suatu kondisi, buah dari prestasi riyadhah dia, diberikan Allah hal. Orang nggak percaya, mana buktinya? Ada beberapa karamah dia. Faman lam yakun sadiqan, siapa yang tidak benar, tukang tipu, mengada-ngada, fazuhuru misliha alaihi la yajuzu, maka munculnya karamah itu tidak mungkin. Tapi dia bisa buat-buat begini, pasti sihir,
Berarti dia berkawan dengan jin. Berarti dia berteman dengan setan. Bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yadullu alaihi, dalilnya alaihi anna ta'rifal qadimi subhanahu iyana. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang karamah. Hatta nufarriqa baina man kana shadiqan fi ahwalihi. Dengan karamah itulah kita bisa membedakan siapa yang benar bahwa dia punya hal, wa baina man huwa mubtilun min tariqil istidlali amrun mauhumun. Antara orang yang shadiq benar dan orang yang mubtil batil. Min tariqil istidlal, dengan cara menunjukkan bukti, amrun mauhumun. Wala yakunu dzalika illa bi ikhtisasil waliyyi, dan itu hanya terjadi pada seorang wali Allah. Bima la yujadu ma'al muftari, tidak mungkin terjadi pada orang yang muftari, firiyah, tukang bohong, tukang tipu, tukang dusta, fi da'wahu, dalam pernyataan-pernyataannya. Wa dzalikal amru huwal karamah, itulah yang dimaksud dengan karamah allati asyarna ilaiha, yang akan kita bahas ini. Itulah yang dimaksud dengan karamah yang kami sebutkan, kata Imam Al-Qushairi. Wala budda an takuna hadhil karamatu fi'lan naqidan lil 'adati fi ayyamit taklifi. Dan karamah itu memang benar-benar suatu perbuatan yang tidak sama dengan adati, kebiasaan. Orang biasanya dari Makkah ke Madinah naik onta 8 hari 8 malam, naik bis 6 jam 7 jam. Tiba-tiba ada orang soleh sholat maghribnya di Makkah, sholat isyaknya di Madinah. Berarti kan 45 menit. Itu apa itu? Itu fi'lan naqidan lil 'adah, perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan, tidak biasanya. Fi ayyamit taklif, pada hari-hari waktu-waktu dibebankan Allah Ta'ala hukum taklif, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Zahiran ala mausufin bil wilayati, munculnya karamah itu kepada orang yang cukup syarat untuk menjadi wali Allah. Fi ma'na tasdiqihi fi halihi, sebagai bukti kebenarannya, kejujurannya, sebagai bukti bahwa pernyataannya itu adalah benar. Sebagaimana ada mukjizat pada Nabi untuk membuktikan bahwa pernyataannya saya Nabi itu adalah benar. Wa takallaman nasu fil farqi bainal karamati wa bainal mu'jizati min ahlil haqqi. Para ulama sudah membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat bagi orang-orang yang benar. Fakanal imamu Abu Ishaq al-Asfaraini, Imam Abu Ishaq al-Asfaraini berkata, al-mu'jizatu dilalatu sidqil anbiya. Mukjizat itu bukti benarnya para nabi. Nabi Musa alaihissalam bisa fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah tongkatnya menjadi ular. Idrib bi asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, pukulkan tongkatmu maka memancar 12 mata air. Dipukulkannya ke Laut Merah, tiba-tiba sisi Laut Merah qattaudil azim, seperti bukit yang besar. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang buta. Banyak yang bisa menyembuhkan orang buta. Lalu apa bedanya Nabi Isa? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta waktu sejak lahir. Di zaman Nabi Isa itu ada orang yang bisa menyembuhkan buta. Bedanya apa? Mukhalifan naqidan lil adati, beda dengan yang biasa. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, apa bedanya dengan yang lain? Yang lain pun bisa. Bedanya kalau ada orang melek, habis itu dia kena sakit buta, itu yang disembuhkan zaman itu. Tapi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, bisa dibuatnya lek. Tapi ujung ayatnya coba tengok, yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, dengan izin Allah. Artinya bukan dia Allah. Allah itu Allah, Isa itu Isa, bukan Isa itu Allah, bukan Allah itu masuk ke dalam Isa, bukan pula Isa itu bagian dari Allah. Wa yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah, menunjukkan dia nabi. Wa dalilun nubuwati la yujadu ma'a ghairin nabiyyi,
Dalil Nabi tidak ada pada selain Nabi. Mukjizat tak ada pada manusia biasa. Kama annal aqlal muhkama lima kana dalilan li'alimin fi kaunihi aliman lam yujad mimman la yakunu aliman. Sebagaimana akal yang bijaksana, filosofia, akal yang cerdas merupakan bukti orang itu berilmu. Tidak ada pada orang yang tak berilmu. Sebagaimana mukjizat ada pada Nabi, karamah ada para wali, akal yang bijaksana ada pada orang berilmu. Maka kalau tidak ada tidak orang berilmu, tak ada akal yang bijaksana, itu akal yang biasa saja. Al-awliya'u lahum karamatun. Aulia itu punya karamah. Shibhu ijabatid du'a. Seperti contoh karamahnya, doanya terkabul. Cepat terkabul doanya. Fa amma jinsun ma huwa mu'jizatul anbiya fala. Adapun karamah wali lalu kemudian menandingi mukjizat Nabi, fala, itu tidak. Karena Nabi ya Nabi, wali ya wali. Ammal imamu Abu Bakar ibnu Fawraq. Imam Abu Bakar ibnu Fawraq berkata, al-mu'jizatu dilalatus sidqi. Mukjizat itu adalah bukti kebenaran lil anbiya, bagi para nabi. Thumma ini da'a sahibuha an-nubuwata. Kalau ada orang mengaku nabi, fal mu'jizatu tadullu ala sidqihi fi maqalatihi. Maka mukjizat itulah menjadi bukti benar ucapannya. Wa in asyara sahibuha ilal wilayati. Kalau ada orang yang dikatakan dia itu wali Allah, dallatil mu'jizatu ala sidqihi. Maka bukti dia benar itu adalah adanya karamah. Fatusamma karamah, disebut dengan karamah. Wala tusamma mu'jizatan, tidak disebut mu'jizah. Wa in kanat min jinsil mu'jizat lil farqi. Wa in kanat min jinsil mu'jizat. Walaupun seperti mukjizat, misalnya ada wali, tiba-tiba wali itu melihat ada orang sakit buta, disembuhkannya. Apakah kita sebut wali itu punya mukjizat? Tidak. Nah, ini maksudnya. Wa in kanat min jinsil mu'jizati, walaupun jenisnya sama macam mukjizat, tapi dikatakan karamah untuk apa? Lil farqi, untuk membedakan mana nabi, mana wali, mana karamah, mana mukjizat. Wa kana rahimahullah yaqul minal farqi bainal mu'jizati wal karamat, di antara beda antara mukjizat dengan karamah, annal anbiya alaihimus salamu ma'muruna bi izhariha. Nabi-nabi itu disuruh Allah menunjukkan mukjizat. Musa, pukulkan tongkatmu, mancar 12 mata air. Musa, pukulkan tongkat ini, berubah menjadi ular. Wal waliyu yajibu alaihi sitruha wa ikhfa'uha. Sedangkan wali disuruh menutupi karamah dan menyembunyikannya. Jadi kalau ada orang pamer-pamer karamah, berarti wali setan. Karena wal waliyu yajibu alaihi sitruha wa ikhfa'uha, mesti ditutupi, mesti disembunyikan. Wan nabiyyu yadda'i dzalika. Nabi mengaku, aku ini nabi. Inni Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika datang Bani Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef si tukang kayu. Makana abuki mara'a sawin, bapakmu bukan preman tengik. Wa makanat ummuki baghiya, makmu bukan wanita tunasusila. Mengapa kau bisa hamil tanpa suami, hai Maryam? Fa asyarat ilaih. Lalu kemudian Maryam menunjuk anaknya, dia tak ngomong. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Apa kata Isa waktu itu? Inni Rasulullah, inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitab, aku diberi alkitab. Lalu sebab itu disuruh menunjukkan mukjizat, disuruh mengaku. Sedangkan wali enggak, wali tak ngaku. Yang ngaku wali itu wali murid. Wal waliyu la yadda'iha. Wali enggak ngaku punya karamah.
wala yuqta'u bi karamatihi li jawazi ayyakuna dzalika makran. Dan wali tidak dapat memastikan itu karamah, la yuqta', tidak qat'i. Kenapa? Li jawazi ayyakuna dzalika makran. Boleh jadi yang terjadi pada dirinya itu bukan karamah tapi makron, makar, tipuan. Sama bentuknya. Bagaimana cara membedakannya itu karamah dengan makar? Masuk kita ke dalam hutan. Di dalam hutan itu banyak pokok kayu dan burung-burung berkicau. Begitu sampai ke dalam hutan rindu sempadan, sampai ke dalam, tiba-tiba burung-burung dengan ikan-ikan di kolam itu dan pokok kayu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abdas Somad. Saya nggak yakin. Dengar sekali lagi, memang begitu juga. Assalamualaikum ya Abdas Somad, kata pokok kayu dan burung-burung. Apakah itu dapat dipastikan karamah? Belum tentu. Bagaimana cara membedakannya? Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa bangga, akulah dia, berarti makar. Kau sedang tertipu. Beda sama mukjizat. Mukjizat qat'i, pasti disuruh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati bagi orang yang melihat aneh-aneh lalu dikatakan karamah. Kalau dia karamah, waliullah. Kalau dia tertipu, wali setan. Wa qala auhadu fannihi fi waqtihi. Dia yang tunggal, dia yang alim. Al-Qadi Abu Bakar Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Innal mu'jizati takhtassu bil anbiya'. Mukjizat itu hanya para nabi saja. Wal karamatu takunu lil auliya. Karamat itu pada wali. Kama takunu lil anbiya, sebagaimana mukjizat pada nabi, wala takunu lil auliya mukjizah. Maka wali pun punya karamah dan tak mungkin punya karamah dan tak mungkin punya mukjizat. Lianna min syartil mu'jizati, karena syarat mukjizat iqtiranu da'watin nubuwati biha. Syarat mukjizat sejalan dengan pernyataan nabi. Kalau dia ngaku nabi, berarti mukjizat. Wali tak boleh. Wal mu'jizatu lam takun mu'jizatan li'ainiha. Mukjizat itu bukanlah mukjizat karena bendanya, bukanlah mukjizat karena perbuatannya. Wa innama kanat mu'jizatan lihusuliha ala awsafin katsirah. Tapi dia mukjizat karena terjadinya itu disebabkan beberapa sifat. Famata ikhtalla syartun min tilka syara'id la takunu mu'jizah. Kalau syaratnya rusak, maka dia bukan mukjizat. Apa di antara syaratnya itu? Wa ahadu tilka syara'id. Dan salah satu dari syarat mukjizat itu adalah da'watun nubuwah, pengakuan orang yang punya keanehan itu bahwa dia nabi. Wal waliyu la yadda'in nubuwata. Sedangkan wali tidak boleh ngaku nabi. Falladzi yazharu alaihi la yakunu mu'jizah. Maka yang terjadi pada dirinya itu bukan mukjizat. Wa hadzal qaul, inilah pendapat na'tamiduhu yang kami pegang. Wa naqulu bihi, yang kami sampaikan. Bal nadinu bihi, yang kami yakini. Fa syaraitul mu'jizati, syarat-syarat mukjizat, kulluha, semuanya, au aksaruha, mayoritasnya, tujadu fil karamah, ada pada karamah. Syarat-syarat mukjizat itu ada pada karamah, mirip macam karamah, illa, kecuali yang satu ini. Hadza syart al-wahidah, kecuali satu syarat ini. Apa itu? Pengakuan orangnya nabi. Wal karamatu fi'lu ma la muhalata. Karamah artinya melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa, bisa dilakukan. Lianna makana qadiman lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Dan perbuatan itu muhdas. Perbuatan itu perbuatan yang baru. Lawan dari muhdas qadim. Qadim yang kekal, azali, tak berawal tak berakhir, itu Allah Ta'ala.
Li'anna ma kana qadiman, adapun amal yang perbuatan yang qadim lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Itu bukan perbuatan manusia. Wa huwa naqidun lil 'adah. Wa tahsulu, karomah itu terjadi fi zamanit taklif, pada waktu taklif. Waktu taklif itu kapan? Sejak akil baligh sampai mati. Itu maksud waktu taklif. Anak kecil tidak taklif. Taklif artinya dibebani hukum. Wajib salat, wajib sampai mati. Sesudah mati tidak lagi. Wa tazharu ala 'abdin. Karomah itu muncul pada diri seorang hamba, takhsisan lahu, karena Allah mengkhususkan dia, membedakan dia dari orang awam. Wa tafdilan, karena Allah melebihkan dia. Jadi kenapa Allah kasih dia karomah? Karena Allah mengkhususkan dia dari umum. Yang nonton bola tiketnya khusus, VVIP, itu karomah. Yang layar tancap enggak karomah, karena enggak khusus. Tafdilan, punya kelebihan. Wa qad tahsulu bi ikhtiyarihi wa du'aihi. Bisa juga terjadi karena usahanya dan doanya. Tapi sama-sama waqad la tahsulu lahu, bisa juga enggak terjadi. Waqad takunu bi ghairi ikhtiyarihi fi ba'dil awqat. Bisa juga terjadi bukan karena kehendaknya. Dia jalan, tiba-tiba ketika dia jalan itu di atas jembatan itu putus. Semua orang jatuh mati, dia selamat. Nah, itu dia enggak sadar. Waqad takunu bi ghairi ikhtiyari fi ba'dil awqat. Dia bukan karena kemauan dia. Walam yu'mar wali biddi'a'il khalqi ila nafsihi. Wali tidak diperintahkan Allah untuk mengaku wali. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahul lajaza. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Lam yu'mar wali, tidak diperintahkan si wali biddi'a'il khalqi ila nafsihi, untuk mengaku menciptakan sesuatu pada dirinya. Jadi dia enggak ngaku ini saya, ini enggak. Dibalikannya kepada Allah. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Seandainya boleh ngaku-ngaku begitu, berarti dia punya kemampuan. Enggak, dia tak ada punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu Allah berikan pada dia. Waqtalafa ahlul haqqi fil wali. Para ulama berbeda pendapat tentang wali. Hal yajuzu an ya'lama annahu waliyun amla. Apakah wali itu boleh tahu bahwa dirinya wali atau enggak boleh? Wali itu tahu enggak kalau dirinya wali? Karena Imam Abu Bakar bin Fawraq berkata, la yajuz, tak boleh. Li'annahu yaslubuhul khauf wa yujibu lahul amn. Seorang wali enggak boleh tahu kalau dirinya wali. Karena kalau dia tahu dirinya wali, maka lepaslah dua dari dirinya. Pertama, takutnya hilang. Yang kedua, dia merasa aman. Nyantai aja bro, kita kan wali. Itu kata Imam Abu Bakar bin Fawraq. Jadi kalau menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq, wali-wali itu pun dia tetap ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa enggak aman, enggak tentram. Kenapa? Karena dia enggak tahu kalau diri dia wali. Beda sama Nabi. Kalau Nabi tahu dia Nabi. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu ikhtilaf. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu bijawazi, boleh. Jadi seorang wali itu boleh kalau dia tahu dirinya wali. Wa huwal ladzi nu'assiruhu wa naqulu bihi. Lalu kemudian Imam Al-Qusairi condongnya kemana? Imam Qusairi condong pada pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini guru dia paling dekat. Walaupun Imam Abu Bakar bin Fawraq guru dia juga, tapi selalu dia kutip Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Walaysa dzalika biwajibin fi jami'il awliya'i. Tapi itu enggak wajib pada semua wali-wali. Hatta yakuna wa kullu waliyin ya'lam annahu wali wajiban. Tidaklah setiap wali itu wajib tahu bahwa dirinya wali. Jadi tidak ada aturan setiap wali mesti tahu dirinya wali. Banyak juga wali yang tak tahu dirinya wali. Yang menyakit, yang memalukan itu enggak wali, ngaku wali, ngerasa wali. Ngerasa wali.
Walakin akan tetapi yajuzu an ya'lama ba'duhum kama yajuzu an la ya'lamuhu ba'duhum. Sebagiannya tahu bahwa dia wali, sebagiannya lagi nggak tahu. Dia sangka dia manusia biasa, rupanya dia wali. Fa idza alima ba'duhum annahu waliyun kanat ma'rifatuhu tilka karamah. Seandainya ada wali, tahu bahwa dirinya wali, pengetahuannya tentang dirinya itu karamah. Infarada biha. Seorang wali yang tahu bahwa dirinya wali karena diberitahu, maka itu karamah baginya. Ada wali yang nggak tahu bahwa dirinya wali. Jadi kalau kita baca dari yang sebelum-sebelumnya, ada wali tukang jualan di pasar, ada wali tukang masak roti, ada wali. Jadi mereka dipilih Allah dan mereka biasa. Walaisa kullu karamatin liwaliyin yajibu an takuna tilka bi'ainiha li jami'il awliya. Suatu karamah terjadi pada diri seorang wali, maka tidak dapat dipastikan karamah seperti itu ada juga pada wali-wali yang lain. Bisa jadi wali ini punya karamah ini, tapi wali ini enggak. Ballau lam yakun lil wali karamah. Seandainya seorang wali tidak punya karamah zahirah yang jelas dan nyata alaihi fid dunya, lam yaqdah adamuha fi kaunihi waliyan. Itu tidak menurunkan levelnya dan tidak mencederai kewaliannya. Dari sejak awal sampai mudanya, sampai tuanya, sampai matinya, nggak pernah terjadi yang aneh-aneh dalam dirinya. Biasa aja. Aku nggak yakin tuh wali, kayaknya wali KW berapa ini. Enggak. La yaqdah fi kaunihi waliyan. Bi khilafil anbiya, beda sama nabi. Fa innahu yajibu an takuna lahum mu'jizat. Nabi itu wajib punya mukjizat. Li'anna nabiyya mab'utsun ilal khalqi. Karena nabi diutus untuk makhluk. Nabi diutus untuk umatnya. Wa ila samuda akhahum salihah. Nabi Soleh diutus ke kaum Samud. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib diutus ke Madian. Wa ila Samuda wa ila Adin akhahum Huda. Nabi Hud diutus ke kaum Ad. Maka dia mesti ngaku di depan mereka, ya qaumi, wahai kaumku, inni Rasulullah, aku Rasul. Wali enggak begitu. Bi khilafil anbiya, beda dengan Nabi. Li'anna nabiyya mab'utsun ilal khalqi fabin nasi hajatun ila ma'rifati sidqihi. Kalau dia diutus kepada manusia, manusia itu perlu tahu ini ngomongnya betul atau ngelantur. Sekarang banyak ngaku-ngaku nabi. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Karena dia nggak bawa SK. Kalau PNS, apa bukti kau PNS? Ini SK saya. SK bapak kan udah di-delete. Itu salah. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Apa tanda kau polisi? Ini kartu saya, TNI. Kalau enggak, saya TNI, pakai seragam. Banyak jual seragam di jalan apa tuh. Begitu juga dengan Nabi. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Nabi itu diketahui kan apa? Karena mukjizatnya itu. Wa bi aksi zalika halul wali. Wali beda. Li'annahu laisa biwajibin 'alal khalqi. Karena wali tidak wajib diutus kepada makhluk. Wala 'alal wali aidan al-ilmu bi annahu wali. Dan wali tidak wajib untuk tahu bahwa dirinya wali. Nah, itu biar tahu perbedaan-perbedaan antara nabi dan wali. Wal 'asharatu minas sahabati. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saddaqur rasula fima akhbarahum bihi annahum min ahlil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu percaya kepada Rasulullah tentang apa yang diberitahukan Rasulullah kepada mereka bahwa mereka memang penghuni surga. Wa qaulu man qala la yajuzu zalik. Adapun pendapat yang mengatakan enggak boleh wali itu tahu bahwa dirinya wali. Li'annahum yukhrijuhum minal khauf, bahwa itu akan mengeluarkan rasa takut di hati mereka. Fala ba'sa an yakhafu taghiral aqibah. Enggak apa-apa. Fala ba'sa an yakhafu taghiral aqibah.
walladzi yajidunahu fi qulubihim minal haibah wat ta'zim wal ijlal lil haqqi. Walaupun mereka sudah tahu dirinya wali, mereka tetap memuliakan Allah, tetap mengagungkan Allah, tetap ada rasa takut kepada Allah. Enggak mungkin sejak dia tahu wali lalu dia melecehkan Allah lah. Dia tahu bahwa dia wali dan dia tetap memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Yazidu wa yarbu ala katsirin minal khauf. Bahkan rasa takutnya itu terus bertambah, yarbu terus tumbuh rasa takut itu dalam hatinya. Wa'alam annahu laisa lil wali musakanatun ilal karamah allati tazharu alaih. Seorang wali tidak pernah merasa tenang dengan karomah yang ada pada dirinya. Jadi kalau ada wali punya karomah, dihembusnya api padam, ditunjuknya buah kolang-kaling jadi emas, apakah itu menghilangkan rasa takut dari dalam hatinya? Tidak. Walalahu mulahadzah. Dan dia tidak memperhatikan karomah itu. Dia nggak nyari-nyari, dia nggak minta-minta, dan dia Allah yang ngasih. Wa rubbama yakunu lahum fi zuhuri jinsiha quwwatu yaqinin. Boleh jadi munculnya karomah itu hanya untuk menguatkan keyakinan. Wa ziyadatu basiratin. Dan menambah basirah pandangan batin litahaqquqihim, untuk menguatkan keyakinan mereka anna dzalika fi'lullah, bahwa yang wujud itu adalah perbuatan Allah. Bagi kita melihat karomah wali itu seolah-olah wali itu hebat, tapi bagi diri wali itu menyadarkan dia bahwa itu perbuatan Allah terhadap diri dia, bukan perbuatan dia, bukan kehendak dia. Fa yastadilluna biha ala sihhati ma hum alaihi minal aqaid. Maka itulah yang dijadikan dalil akidah mereka itu benar. Karomah yang terjadi itu dijadikan sebagai bukti bahwa akidah mereka benar. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal qawlu bijawazi zuhuriha alal awliyai wajibun. Boleh muncul karomah pada wali itu wajib. Wa alaihi jumhuru ahlil ma'rifah. Begitu menurut mayoritas ahli ma'rifah. Wali kathrati ma tawatara bi ajnasihal akhbar. Karena mutawatir berita-berita tentang karomah wali. Wal hikayat, riwayat-riwayat. Saral ilmu bi kauniha wa zuhuriha alal awliya fil jumlah ilman qawiyan. Maka munculnya karomah para diri wali itu merupakan ilmu yang kuat. Intafa'an husyukub. Dengan ilmu yang kuat itu hilanglah keraguan-raguan. Wa man tawassata hadza ta'ifah wa tawatara alaihi hikayatuhum wa akhbaruhum lam tabqa lahu syubhah fi dzalika 'alal jumlah. Kalau sudah jelas mutawatir riwayat-riwayat tentang karomah wali-wali itu, maka tidak lagi ada keraguan. Wa min dalail hadhil jumlah, di antara buktinya nassul Quran fi qissati sahib Sulaiman. Teks dalam Quran tentang kisah salah satu dari tentara Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, inni lam aral hudhuda. Mana burung hudhud? Kenapa burung hudhud gak ikut upacara? Kata faqadat tayr. Kalau sampai hudhud gak hadir, la azbahannahu. Kusembelih burung hudhud ini. Tak lama datanglah burung hudhud. Kenapa kau lambat burung hudhud? Aku melihat ada istana megah yang dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Sabah. Lalu kemudian dikirim Nabi Sulaimanlah surat. Coba bawa surat ini. Lalu kemudian Ratu Sabah pun menyerah. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Lalu dia pun datanglah dari Sabah ke Palestina. Nabi Sulaiman mendapat berita bahwa Ratu Sabah datang. Maka Nabi Sulaiman mau membuat surprise kejutan. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis itu sebelum Balqis sampai? Saya misalnya mau bertamu nih ke rumah salah seorang jamaah. Jamaah ini mau ngasih surprise ke saya. Nah, mau ngasih surprise, mau di-pranknya saya. Jamaah ini mau ngasih surprise, apa surprise yang paling bagus?
Kita kan selalu nonton ceramah Ustaz Somad kan? Iya. Bisa tak kalian sebelum Ustaz tuh sampai ke rumah saya, kita set ruang tamu ini macam dinding tempat dia ceramah. Bisa tak kita buat? Kita susun paling atas buku 33, buku 37 bisa. Jadi jam berapa nanti Ustaz datang? Ba'da zuhur lah. Nah, sebelum itu disusun mereka ruang tamu. Pas macam ini. Begitu saya sampai, di mananya saya ini sekarang? Nabi Sulaiman mau buat gitu ke Balkis. Ditanyanya lah bala tentaranya. Ya ayyuhal mala'u, hai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi singgasana Balkis sebelum Balkis sampai ke istanaku? Nah, ini karomah. Apa kata dia? Ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Balkis dari Sabak ke Palestina. Sabak, bukan Saba'auh. Saba'auh siap. Ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Balkis. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip Sulaiman, kursi Balkis sudah sampai ke sini. Siapa nama laki-laki itu? Asif bin Balkhiyah. Walam yakun nabiyan, surah An-Naml 40. Walam yakun nabiyan. Asif bukan nabi. Siapa dia? Wali Allah. Wal athar, ada satu riwayat. Itu dari ayat Quran, sekarang dari athar. Jadi mereka semuanya dalilnya dari Quran Sunnah. Mereka ahlus sunnah. Wal athar, riwayat an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, sahih annahu qala ya sariyatal jabal. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Ya sariyatal jabal, hai pasukan tentara sembunyi ke balik bukit. Hai pasukan tentara sembunyi ke balik bukit. Jamaah di Madinah, apanya Umar nih? Kita kan sedang sholat di Madinah, kenapa pula sembunyi di balik bukit? Rupanya Umar sedang streaming. Waktu itu pasukan umat Islam sedang berada di Nahawan, perbatasan Persia dengan Irak. 1.500 km dari Madinah, naik pesawat 1,5 jam. Umar bin Khattab nampaknya pasukan itu disingkapkan Allah hijab, terus nampak. Macam kita streaming sekarang lah, nampak. Cuman kita masih putus-putus. Dia nggak ada putusnya, langsung. Ya sariyatul jabal, sembunyi kalian. Umar melihat pasukan itu, dan pasukan itu pun ketika pulang cerita, kami selamat karena Umar nyuruh kami sembunyi di bukit. Fi hali khutbatihi yaumal jum'ah, waktu dia sedang khutbah Jum'ah. Wa tablighi sauti Umar ila sariyatin fi dzalikal waqti. Sampai suara Umar ke pasukan perang di Nahawan waktu itu, hatta taharraza min makaminil adu, sehingga mereka selamat dari tipu muslihat musuh. Minal jabal fitil kasa'ah, dari bukit pada pas jam waktu khutbah Jumat itu. Fa in qila, kalau ada orang yang berkata, kaifa yajuzu izharu hadhil karamatiz zaidah fil ma'ani, bagaimana mungkin muncul karamah dengan segala maknanya ala mu'jizatir rusul? Untuk apa lagi ada karamah sebagai tambahan? Mukjizat Nabi kan sudah cukup. Wa hal yajuzu tafdilu al-awliya'i 'alal anbiya'i alaihimus salam? Apakah boleh melebihkan wali daripada Nabi? Qila, jawabannya, hadhil karamatu lahiqatun bi mu'jizati nabiyina. Semua karamah-karamah ini terangkum, tercakup ke dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lianna kullaman laisa bisadiqin fil islami la tazhar alaihil karamah. Karena kalau ada orang yang tidak benar Islamnya, tak mungkin dia punya karamah. Itu jawabannya. Kalau ada hari ini orang yang punya karamah, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang punya karamah hari ini pasti bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada hari ini orang yang tidak bersyahadat,
nampak seperti karomah pada dirinya, itu bukan karomah, tapi apa? Makruh. Makruh supermarket Pak Ustadz. Makruh. Tipu daya. Wa kullu nabiyyin zaharat karamatuhu ala wahidin min ummatihi fahiya ma'dudatun min jumlati mu'jizatihi. Setiap nabi, kalau ada muncul karomah pada salah satu dari umatnya, maka karomah itu masuk dalam mukjizatnya. Itu dia. Idh lam yakun dzalikar rasulu shadiqan lam tazhar ala yadi man tabi'ihil karamah. Kalaulah rasul itu tidak benar, maka tak mungkin ada karomah pada pengikutnya. Jadi karomahnya Syekh Ahmad Al-Badawi, karomahnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua wali-wali itu mengaku bahwa dia adalah umat Muhammad. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fa amma rutbatul awliya'i, adapun level aulia, wali, la tablughu dara. Ustaz, apa beda aulia dengan wali? Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Level wali, la tablughu rutbatal anbiya'i alaihimussalam. Level wali tidak mencapai level nabi. Lil ijma' al-munaqadi ala dhalik. Berdasarkan ijma', konsensus ulama. Tak mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan al-wilayatu afdalu minan nubuwah, batil. Kewalian lebih utama daripada kenabian, batil. Melanggar ijma'. Hadza Abu Yazid Al-Bistami su'ila an hadhil mas'alah. Sultanul Arifin, sultannya para wali. Imam Abu Yazid Al-Bistami. Nama aslinya Imam Taifur bin Isa. Apa kata dia? Mithlu ma hasala lil anbiya alaihimussalam kama thali ziqqin. Yang terjadi pada diri nabi-nabi itu sama seperti kantong bejana tempat madu. Ziq itu tempat madu. Fihi asal, mangkok di dalamnya ada madu. Tarasyahu fihi qitrah, mangkok di dalamnya ada madu. Lalu kemudian ada satu tetes. Lalu fatil kal qitratu mithlu ma li jami'il awliya. Wa ma fi dzarfi mithlu nabiyina Muhammad SAW. Ada satu mangkok isinya madu. Kemudian diambil setetes. Setetes itulah seluruh wali-wali di dunia ini. Lalu yang mangkok itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih tinggi wali daripada Nabi, apa pula setetes lebih hebat daripada semangkok? Seluruh wali-wali dunia ini setetes. Lalu Nabi Muhammad SAW, itulah. Begitu perumpamaannya kata Imam Abu Yazid Al-Bistami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ditutup stasiun ke-53 ini dengan karomah? Karena biasanya orang ujuk-ujuk dari stasiun 1 langsung 53. Tobat maghrib, habis maghrib itu makan, zikir ke isya, habis isya tidur, subuh ngaku punya karomah. Kebanyakan orang asal udah tobat, ikut pengajian, langsung ngaku wali. Dari level 1 langsung ke 53. Maka Imam Al-Qusairi cantik, indah disusunnya, ditutupnya dengan karomah. Bahkan sekarang kalau adalah seminar internasional tentang tasawuf di Mesir. Jadi peserta ini rupanya tidak semuanya, peserta ini ramai, tidak semuanya alim. Alim artinya tidak semuanya baca kitab, ngerti. Banyak juga yang ikut-ikutan aja. Sampai sana pertanyaannya, Syekh ini apa karomahnya? Syekh ini apa karomahnya? Syekh ini apa karomahnya? Jadi dibantah sama Syekh itu. Wali-wali itu justru malu kalau punya karomah. Nah, jadi kita ini banyak sebetulnya mentalnya mental dukun. Mental dukun. Makanya yang lebih maju itu lebih banyak followernya dukun.
daripada ulama. Karena ini dilihat bukan prestasi keilmuan, bukan kehebatannya mengistimbat, bukan zuhudnya, bukan waraknya. Kalau gini, kalau dari awal dari akhir coba kita baca, yang dilihat itu apanya? Zuhud, warak, khauf, zuhud, warak, khauf. Tapi orang sekarang enggak. Sikit-sikit karomah, sikit-sikit karomah, sikit-sikit karomah. Karomah itu sikit. Aku lihat syekh itu jalan di atas air nggak bisa, terbang di atas awan nggak bisa. Orang sakit tak sehat-sehat diobatinya. Apa sih karomah dia? Istiqomah dia menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Itulah induk daripada segala karomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Karena iblis pun bisa melakukan itu. Terbang di atas awan, jalan di atas air, iblis pun bisa melakukan itu. Datang orang menemui Imam Abu Yazid Al-Bistami. Tuan guru, ya. Kenapa Tuan guru bisa terbang di atas awan? Nah, kalau cuma terbang di atas awan, burung pun bisa. Simple aja dia jawab. Yang tak bisa itu apa? Istiqamah. Makanya kata mereka, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah penutup kaji kita. Insya Allah hasil dari kajian kita ini akan dalam 3 bentuk. Pertama, MP4 video. Kedua, MP3 suara, sound. Yang ketiga, insya Allah transkrip jadi buku. Kita edit nanti jadi buku insya Allah. 53 stasiun menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kelanjutannya pasal. Memang sekarang ini lagi musimnya orang banyak nyari pasal. Nah, kalau dikasih pasal, nah kalian nyari pasal, nah inilah dia pasal. Sampai menyogok untuk meloloskan pasal. Nah, inilah pasal. Bacalah pasal-pasal. Wabah itu dikirim Allah Ta'ala azaban liman yasha, menjadi azab bagi siapa yang dia kehendaki, wa rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Dulu ketika kita stop pandemi corona 15 Maret, pernahkah terlintas di pikiran kita akan silaturahim dengan A'agim, silaturahim dengan Ustadz terkenal di Jakarta, silaturahim dengan BBN, silaturahim dengan musyawarah, silaturahim dengan, malah lebih banyak pula intens pertemuan kita daripada saat normal. Selama ini tablik akbar di tanah lapang sana, di stadion ini ceramah, tak pernah kita membahas. Tapi begitu bisa kita selesai 53 stasiun. Jadi selalu banyak hikmah. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, di balik itu diciptakan Allah amat sangat banyak hikmah. Jangan pernah putus asa, berbuat, berkarya, maka wa qul i'malu, berbuatlah apa yang bisa kau buat, wa qul i'malu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang di Fakultas Pertanian, mulailah bercocok tanam. Jangan sampai negeri kita kekurangan pangan. Yang peternakan, mulailah beternak, buat kolam ikan, beternak sapi, mau Idul Adha tak lama lagi. Sesuai dengan yang Fakultas Sains Teknologi, mulailah memotong-motong video pengajian, edit, share sebagai dakwah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama, Pak Irmanto. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan kemarin mengenai contoh syair puisi. Contohnya Wajah-Wajah karya Khalil Gibran. Saya novel Khalil Gibran ini yang pernah saya baca, Al-Ajnihah Al-Mutakassirah, sayap-sayap patah. Jadi ungkapan-ungkapannya tentang cinta. Jadi selama tidak, Bapak tak ada ngasih contoh, Bapak hanya ngasih judul saja, Wajah-Wajah
Kalau maksud saya, kasihlah saya satu contoh, nih syairnya, nih bunyinya. Baru situ nampak, oh ini bertentangan dengan akidah. Nah, ini. Nah, jadi kalau teks itu bertentangan dia dengan akidah, bertentangan dia dengan syariat Islam, menafikan Tuhan itu nggak ada, yang ada itu adalah waktu dan zaman. Kalau berakhir waktu, itu baru. Kalau bertentangan dengan akidah. Tapi kalau dia bercerita tentang akhlak, tentang kebaikan, kita ambil. Mana dalilnya Pak Ustaz? Satu, ketika terjadi perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nama asli perang itu perang Ahzab, aliansi partai-partai. Karena Nabi dikeroyok oleh aliansi partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Mau mengeroyok Nabi. Datanglah Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ya, kami di Persia ada sebuah tradisi. Apa tradisinya? Kalau kami perang itu kami gali parit keliling, supaya musuh dari sana nggak masuk. Itu nggak ada wahyu. Tak ada Allah menyuruh, hai orang beriman, galilah parit. Nggak ada. Dan itu datang dari Persia. Persia itu kafir, nyembah api. Apakah Nabi berkata, hai Salman, ini dari negeri kafir, haram kita ikut? Enggak. Nah, jadi produk kafir, apakah itu benda, apakah itu syair, selama tidak bertentangan dengan syariah, boleh dipakai. Begitu juga ketika Islam sampai ke Bizantium. Bizantium adalah kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Lalu kemudian kota itu ditaklukkan oleh Konstantin, dirubah dari Bizanti menjadi Konstantinopel. Orang dulu apa-apa itu mengenang nama, kasih nama. Begitu orangnya jatuh, ganti nama lain. Bizanti, buat nama kota Bizanti. Tumbang Bizanti, Konstantinopel. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih naik, dia tidak buat nama kota itu jadi Fatih City, Al-Madinah Al-Fatihiyah, enggak. Tapi dia pakai Istanbul. Yang dia bawa bukan dirinya tapi agamanya, keyakinannya. Nah, di antara ciri khas bangunannya adalah menumpuk batu-batu melengkung. Coba nanti kalau pergi ke Istanbul, coba lihat batu-batu itu ditumpuk, bukan dicor seperti tempat kita. Batu itu ditumpuk, tapi susunannya begini, yang besar di atas, kecil bawah. Bisa batu itu tak jatuh. Arsitektur melengkung itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, habis itu di atasnya adalah pelepah korma. Tidak ada arsitektur batu melengkung. Itu dapatnya dari mana? Dari Bizantium. Makanya sekarang masjid-masjid kita coba tengok, dari batu melengkung ke atas. Nah, kubah. Bahkan sekarang kubah dijadikan sebagai rukun. Kalau masjid nggak pakai kubah, nggak sempurna Islamnya. Itu jawaban secara umum Pak Irmanto. 2, Asep. Oh, ini dia yang memindahkan kursi Balkis tadi. Memindahkan kursi Balkis dari Sabah ke Palestina. Namanya Asif bin Balkhiyah. Langsung ada tanya. Apakah termasuk zalim jika kita nonton video YouTube tapi kita skip iklannya, Pak Ustadz? Enggak. Saya kalau menonton ceramah atau video pendek dakwah apa ada iklan, saya lewatkan aja. Tidak zalim. Jangan takut Pak Asif. 3, Syafira. Ustadz, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar saat sujud dalam solat? Sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ada satu sahabat di belakang lain bacanya. Sami'allahu liman hamidah, hamdan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan beda seperti yang aku baca? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kau yang baca itu tadi? Iya.
Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Turun mereka bawa rahmat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Komentar Ibnu Hajar Asqalani, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz, boleh. Ihdas, membuat. Zikri, doa. Ghairil ma'sur, yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Fis shalah, dalam salat. Malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi Ibu Safira ketika Ibu sujud, Ibu buat doa. Ibu buat doa ketika sujud terakhir salat tahajud. Tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba. Allahumma rzuqni sayarata Lamborghini. Boleh membuat doa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dalam sholat. Nah sekarang Ibu baca doa Sayyidul Istighfar, sedangkan yang dibuat sendiri aja boleh, apalagi doa yang dibuat buat Nabi. Apa isi Sayyidul Istighfar itu? Isi Sayyidul Istighfar itu doa, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, kau menciptakan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku ada perjanjian dengan engkau, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmat yang banyak, wa abu ulaka bi dzambi, tapi aku juga datang dengan dosaku yang begitu banyak, faghfir dzunubi, ampunkan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isinya adalah pujian dan doa. Ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu membaca ayat. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sujud itu paling rendah, sedangkan ayat kalam Allah tinggi. Tak boleh yang tinggi dijatuhkan ke tempat yang rendah. Begitu Bu Safira. Safira ini rumah sakit di Pekanbaru. 4. Amos. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang kitab perukunan? Pak Amos, Islam itu isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih halal haram makruh, yang ketiga akhlak. Ini yang 53 stasiun ini akhlak, ini masuknya ke sini. Lalu kemudian dalam fikih ini ada lagi fikih sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dibagi lagi ibadah, muamalah. Nah, khusus yang fikih ibadah ini, datanglah Al-Muhtadin. Tapi Sabil Al-Muhtadin terlalu tebal, maka diringkas lagi oleh ulama Banjar, namanya Perukunan Melayu. Yang nulis Perukunan Melayu ini cucunya, cicitnya masih hidup. Dikasihnya saya 1 eksemplar. Ustadz selalu nyebut Perukunan Melayu, itu kakek saya yang nulis. Nih saya kasih ke Ustadz waktu saya pergi ke Banjar. Gara-gara Perukunan Melayu inilah nenek moyang kita tahu sholat. Saya waktu datang ke Islamic Book Fair, Ustadz tahu nggak buku apa yang paling best seller selama
Saya penasaran, saya sangka buku yang Inggris-Inggris yang hebat. Buku apa? Tata Cara Sholat Lengkap. Itu buku yang paling best seller. Tata Cara Sholat Lengkap yang warna biru muda. Itu buku yang paling laku sejak zaman dulu sampai sekarang. Sebelum buku itu ada, buku itu kan tulis huruf Latin. Ini buku yang paling maju. Furukunan Melayu. Kenapa disebut furukunan? Karena di situ cerita rukun, syarat rukun. Jadi buku ini bagus. Mazhab yang dipakai apa? Mazhab Syafi'i. Adik-adik yang di Fakultas Syariah buat skripsi. Perukunan Melayu, studi filologi. Kalau kami dulu di Maroko ada satu mata kuliah namanya Manhaj Tahqiq Nusus. Studi teks klasik, filologi. Kaji itu. Kaji. Supaya anak-anak zaman sekarang milenial ini tahu bahwa ulama kita itu hebat, karyanya luar biasa dan pakai huruf Arab Melayu. Hebatnya ulama dulu yang menulis dari Banjar, bisa buku itu dibaca dari Aceh sampai Papua. Orang Aceh bahasa Aceh, orang Minangkabau, Padang bahasa Minang, orang Papua dengan segala macam bahasanya, orang Bugis Makassar. Tapi buku itu bisa di seluruh Nusantara nih pakai bahasa Melayu. Furukunan Melayu. Terakhir, Idang Rasidi. Ustadz, apa hukum bayar zakat dengan uang piutang? Contoh, si A punya hutang si B. Si B nyuruh si A agar uangnya dibayarkan zakat fitrah saja. Si A punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Si B nyuruh si A bayar hutang. Kau kalau mau bayar hutang, kau bayarkan dalam bentuk zakat fitrah. Itu namanya tahwil. Tahwil itu adalah mengalihkan, ihalah, mengalihkan hutang. Apa syaratnya? Yang pertama, sama-sama tahu hukum fikih. Yang kedua, dibayarkannya sebelum waktu pembayaran zakat fitrah berakhir. Jangan, kau bayarkan zakat fitrah aku, ya, bereslah itu nanti, tak usah apa kau beres itu. Besok habis sholat Idul Fitri, udah kau bayarkan. Alah, nggak ada pula beras kau. Itu karena tahu, dua-duanya ngerti hukum. Utangnya berapa? Utangnya 100.000. Kau bayarkan zakat fitrahku. Kau tahu kan kapan waktu terakhir bayar zakat fitrah? Sebelum khotib naik mimbar. Bayarkan. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo beras sekarang berapa? Nah? 42.000. Berarti kalau utang 100.000 masih ada 58 lagi. Nah, itu yang saya maksud tuh mesti ngerti. Mesti ngerti fikih. Nah, jadi hukum asal ihalah tahwil utang piutang itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati ini, Pak. Jangan iya aja tahu-tahu tak dibayarkannya. Berutang kita. Jangan gara-gara 3 kilo beras tersangkut amal kita. Gara-gara 3 kilo banyak mudaratnya kepada kehidupan kita. Nah, ini tentang masalah mengalihkan hutang piutang. Itulah kaji kita malam ini. Di malam terakhir ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi wa masyaikhihi wa ali baitihi wa li zurriyatihi wa li kafatil awliya al-muqarrabin wal ulama al-amilin as-salihin syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Adapun penulis kitab ini Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi dan para ulama masyaikhihi, guru-gurunya, Allahumma rfa' darajatihim, angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, jadikan ilmu yang sudah kami baca ini bermanfaat, berubah dia menjadi amal soleh bagi kami ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami baca, yang sudah kami ketahui, jadikan dia bermanfaat, jangan jadi dia menjadi azab bagi kami, menjadi hujah yang membuat kami berat nanti di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma mahfaz abna'ana, jagalah anak keturunan kami minas su' wal fahsya' ma dhahara minha wa ma watan, dari segala perbuatan yang keji tercela, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Rasulullah SAW dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.